wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa atas rahmat dan karunia-Nya kita semua alhamdulillah dia berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Pangandaran. Salawat beserta salam tidak lupa saya limpah curahkan kepada junjungan kita yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para sahabatnya, pada tabi'in tabi'atnya, juga kepada kita semua yang masih turut kepada ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif dalam modul 1.4 yang sedang kami pelajari dengan materi yang nanti akan Bapak dan Ibu simak. Namun pada kesempatan kali ini saya izinkan terlebih dahulu untuk meminta maaf. Saya berdiri di sini bukan untuk menggurui Bapak dan Ibu, tetapi saya sekedar berbagi informasi dan sharing mengenai ilmu yang telah saya dapatkan selama saya pendidikan calon guru penggerak. Terlebih dahulu saya akan membacakan identitas saya, yaitu yang pertama, nama saya adalah Dede Nuraini SPDI dari SD Negeri 2 Karangbenda, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Sebelum kepada budaya positif, saya terlebih dahulu akan mengingatkan Bapak dan Ibu mengenai tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut. Yang perlu kita garis bawahi adalah menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Kita sebagai guru diibaratkan sebagai seorang petani yang sedang mengolah lahannya, dan lahannya itu adalah lahan pertanian dan muridnya itu adalah diibaratkan sebagai padi. Kita sebagai guru hanya bisa memfasilitasi tumbuh kembangnya padi, bagaimana padi tersebut bisa tumbuh subur, kemudian bisa menghasilkan produksi yang banyak, tidak terserang hama, kemudian bisa sampai dipanen pada akhirnya. Nah, itu diibaratkan kita sebagai seorang guru menuntun, mendidik, dan memfasilitasi peserta didik kita, bukan untuk mengintimidasi ataupun memberikan pendidikan yang salah. Kita hanya memfasilitasi mengenai seperti padi tersebut, memfasilitasi diberinya dengan adanya pupuk supaya bisa tumbuh subur, kemudian disianginya dari rumput-rumput sehingga padi tersebut bisa berkembang dengan baik. Begitupun dengan murid. Murid dibimbing minat dan bakatnya, tetapi tidak bisa merubah kodrat dari murid itu sendiri. Karena pada dasarnya murid itu atau peserta didik itu sudah mempunyai karakter dan bakatnya sendiri, kemudian sudah mempunyai perilaku yang sudah ada pada dasarnya. Sehingga dari itu
kita hanya bisa mengarahkan saja agar peserta didik kita menjadi peserta didik yang baik, yang memiliki kepribadian yang kuat. Nah, dalam menuntut peserta didik, kita harus menanamkan nilai-nilai yang mempunyai positif nilainya. Nilai positif itu harus ditanamkan kepada peserta didik agar peserta didik mempunyai karakter yang baik. Nah, nilai-nilai tersebut disebut dengan budaya positif. Dan budaya positif adalah keyakinan yang universal yang bisa diterapkan. Dan budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai kebiasaan sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang jadi pertanyaannya, apakah di sekolah kita sudah mempunyai budaya positif? Sudah mempunyai Bapak Ibu? Tentu semua sekolah sudah mempunyai nilai-nilai budaya positif. Contohnya saja kita setiap pagi menerapkan pembiasaan berdoa kepada peserta didik, kemudian selalu mengucapkan salam ketika bertemu, kemudian selalu tersenyum, selalu menyapa seperti semboyan 7S yang kita terapkan di sekolah. Nah, semuanya itu merupakan nilai-nilai budaya positif yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang bisa diterapkan di sekolah agar bisa membentuk karakter peserta didik menjadi lebih baik. Adapun konsep utama dari budaya positif adalah yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia, dan keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi perilaku kontrol guru, keenam keyakinan kelas, ketujuh segitiga restitusi. Pada materi yang 7 ini kami di Pendidikan Guru Penggerak mempelajarinya selama kurang lebih 2 minggu. Namun untuk Bapak Ibu Guru insya Allah akan memahaminya dan mempelajari segala bersama-sama dalam acara diseminasi ini selama 1 jam ke depan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Seperti yang Bapak dan Ibu ketahui bahwa pada akhir-akhir ini kita digalakkan dengan kurikulum merdeka dengan banyak sekali perubahan-perubahan, terutama yang terjadi dengan perubahan paradigma baru di sekolah. Dan salah satu dari budaya positif ini adalah yang pertama perubahan paradigma belajar. Dalam perubahan paradigma belajar, dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan positif yang aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Dengan membangun budaya positif sekolah, maka peserta didik diharapkan akan bisa untuk belajar secara aman dan nyaman sehingga mereka bisa mengembangkan dan menciptakan kreasi mereka sendiri, ide-ide dari mereka sendiri dengan mandiri dan penuh rasa tanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Mengapa demikian? Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh murid harus kita awasi dan kita tuntun agar murid tersebut mempunyai kontrol yang baik sehingga nanti tercipta karakter yang baik juga. Yang selanjutnya saya akan coba membawa Ibu ke sebuah permainan, yaitu permainan cobalah buka. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A dan tugas Anda adalah mengapakkan salah satu tangan
segala pikiran yang ada, seperti kita melakukan ada salah seorang anak, misalkan kita melakukan, nah jangan begitu, sempat kita bersalaman atau boleh kita segera dengan baik meminta maaf atau memaafkan mereka. Nah, itu adalah cara kita untuk membuka kepalan tangan. Kepalan tangan ini adalah ibaratkan pikiran anak, kita membuka pikiran anak, tetapi anak tersebut secara mental mungkin mereka belum siap untuk memaafkan kesalahan yang dibuat dari temannya, sehingga guru yang dilakukan bisa dengan memarahi, mengintimidasi agar proses memaafkan tersebut bisa terlaksana. Artinya guru memberikan kontrol terhadap peserta didik agar peserta didik bisa melakukan mengenai hal-hal yang kita inginkan. Dalam perubahan paradigma belajar, menurut ilusi kontrol dari Dr. William Glasser, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini menegaskan mengenai kontrol guru terhadap murid bahwa perbuatan positif itu sangat efektif dan bermanfaat. Salah satu contohnya adalah dengan memberikan penekanan positif terhadap sebuah karakter, misalnya saja, boleh kita memaafkan karena memaafkan itu adalah hal yang baik yang harus kita lakukan. Nah, itu sangat bermanfaat sekali kepada karakter peserta didik. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter juga. Dengan cara orang membuat merasa bersalah bisa dilakukan dengan cara, mengapa kamu berbuat begini? Kamu tidak kasihan ya dengan orang tuamu, padahal orang tuamu sudah bersusah payah loh menyekolahkan kamu ke sekolah ini. Kasihan loh orang tua kamu kerjanya hanya sebagai seorang petani atau sebagai seorang ojek. Nah, dengan membuat penekanan seperti ini, otomatis peserta didik akan merasa bersalah dan merasa karakter yang dikuatkannya itu adalah karakter yang kurang percaya diri dan bisa sampai terjadi kepada dewasa nanti. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi itu artinya kita memberikan gambaran, memberikan penekanan. Kita sebagai guru adalah orang dewasa yang ada di sekolah memiliki hak untuk memaksa. Misalkan seperti kejadian tadi, ada seorang anak yang bertengkar, kemudian kita memaksa untuk memaafkan, tetapi sebenarnya anak tersebut belum siap untuk melakukan pemaafan terhadap temannya yang melakukan kesalahan. Yang selanjutnya, disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Apakah sudah ada disiplin positif di sekolah kita? Nah, dalam bahasa Latin, disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya adalah belajar. Mengacu pada suatu konsep yang berkaitan dengan pengajaran, pembelajaran, latihan, dan pengendalian diri. Menurut Aristoteles, menganggap disiplin sebagai suatu bentuk pelatihan untuk mencapai kesempurnaan. Ia percaya bahwa melalui pembiasaan dan latihan yang terus-menerus, seseorang dapat mencapai kualitas moral dan intelektual yang baik. Kemudian disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai mengenai pencapaian suatu tujuan
tujuan yang mulia. Nah, disiplin diartikan dengan proses pelatihan untuk mencapai kesempurnaan. Dengan kata lain, disiplin menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Sebagai salah satu contoh dalam penerapan disiplin, yaitu dalam ketika kita ada aturan absensi untuk masuk lebih awal karena kita diburu-buru dengan presensi online, kita dibuat dengan situasi yang tidak nyaman. Kita merasa diburu-buru, kita merasa adanya keterpaksaan untuk melakukan suatu hal yang sebenarnya tidak biasa dilakukan, dan semuanya itu adalah untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Pemaknaan disiplin. Pemaknaan disiplin adalah kemampuan dalam menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai dengan penuh keyakinan, tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang dihargai adalah nilai-nilai kebajikan yang bersifat positif, manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Makna disiplin ini adalah tindakan yang mengacu pada sebuah kesadaran tanpa terperintah orang lain, sehingga kita bisa mencapai sesuatu tujuan yang mulia, terutama dalam mewujudkan setiap individu yang berprofil pelajar Pancasila. Dalam menciptakan suatu disiplin, tentunya tidak serta-merta kita bisa menciptakan dengan itu saja. Sebetulnya kita harus mempelajari dulu apa yang mendasari dari kebutuhan dasar setiap manusia. Kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki tujuan dan kebutuhan yang berbeda-beda pula. Hal ini didasari dengan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa aman, kemudian yang ketiga kesenangan, yang keempat penguasaan, dan yang kelima adalah kebebasan. Di dalam kebutuhan dasar manusia ini tentu sangat mempengaruhi sekali terhadap perilaku yang dilakukannya, terutama dalam kita sebagai seorang guru yang harus memahami kebutuhan dasar manusia, karena ini mendasari perilaku yang dilakukan oleh seorang peserta didik. Kita bisa memaknai apa yang dilakukan oleh peserta didik itu adalah untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi di rumah. Mungkin saja dengan di sekolah dia ingin merasa diperhatikan, ataupun dia merasa ingin adanya suatu kebebasan ataupun kesenangan dan lain-lain. Semuanya itu adalah didasarkan untuk hal-hal yang mengenai kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Di sini saya membawa sebuah contoh dengan pertanyaan pemantik dari kasus Ibu Nani, seorang guru di kelas 5 SDN Pelita Hati. Bu Nani sedang bingung menghadapi tingkah laku dari salah seorang muridnya, yaitu yang bernama Kiki. Ibu Nani mendapatkan pengaduan dari teman sekelas Kiki bahwa dia sering meminta bekal makan siang temannya secara paksa dan terus-menerus. Jika Bapak dan Ibu dihadapkan pada situasi seperti ini, maka apa yang akan dilakukan? Apa yang akan dilakukan jika Ibu di kelas menghadapi ada seorang murid yang selalu meminta paksa bekal makanan yang dimiliki oleh temannya? Akan menasehatinya. Kemudian apa lagi? Bukan memanggil anak itu
Iya. Kemudian ada yang memanggil anak itu untuk berbicara dari hati ke hati. Nah, kira-kira apa yang mendasari dan apa alasan yang Kiki lakukan tersebut sehingga Kiki bisa melakukan tindakan meminta makanan kepada teman-temannya? Dalam kasus tersebut, kita refleksi sebentar. Dalam penerapan disiplin, ibu sebaiknya mencari tahu alasan Kiki melakukan tindakan tersebut agar ibu nanti mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha Kiki lakukan. Nah, betul seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Iis tadi, bahwa kita bisa memanggilnya anak tersebut, kemudian kita bisa menanyakan apa yang menjadi dasar sehingga Kiki melakukan hal tersebut. Nah, Kiki merasa lapar bisa saja karena orang tuanya tidak memberikan bekal makanan untuk makan siang, dan ini adalah salah satu kebutuhannya. Kebutuhan dasarnya untuk dipenuhi adalah bertahan hidup atau survival. Kemudian bisa juga Kiki ingin diperhatikan. Nah, Kiki berbuat ulah merebut makanan temannya itu ingin diperhatikan. Bisa saja ingin diperhatikan oleh temannya ataupun ingin diperhatikan oleh gurunya, dan itu merupakan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya cinta kasih atau love belonging. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Kemudian Kiki juga ingin merasa hebat karena dengan melakukan pemaksaan Kiki menjadi ditakuti oleh teman-temannya, dan semua teman-temannya itu menuruti kemauan yang Kiki inginkan, dan itu adalah kebutuhan dasar mengenai penguasa. Kemudian yang selanjutnya, Kiki merasa bosan dengan bekal makanan yang diberikan oleh orang tuanya, karena memberikan bekal makanan itu saja, sehingga menginginkan bekal makanan yang dibawa oleh temannya. Nah, itu adalah salah satu faktor untuk memenuhi kebutuhan dasarnya adalah faktor kebebasan. Kemudian yang selanjutnya, Kiki juga ingin iseng. Nah, ingin mengerjai teman-temannya. Kiki merasa senang jika melihat wajah temannya itu kesal, kemudian menangis. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya adalah kesenangan. Nah, kita sering dalam pelaksanaannya sehari-hari di kelas, kita banyak sekali menemukan kasus-kasus yang seperti ini yang ada di peserta didik kita. Itu merupakan salah satu kebutuhan dasar yang mereka ingin penuhi dan tidak terpenuhi di rumah, sehingga mereka melakukannya di sekolah. Nah, itu. Semua perilaku itu pada dasarnya adalah memiliki tujuan. Kita dalam melakukan dan berbuat sesuatu tentu ada tujuan yang ingin dicapai. Dan perilaku itu diantaranya saja tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, ketidaknyamanan itu dalam arti yang seperti tadi saya sebutkan adalah situasi di mana adanya hukuman. Dan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan kesalahan, tidak melakukannya. Nah, ini adalah salah satu motivasi. Motivasi itu adalah dorongan ataupun minat yang timbul. Nah, ini untuk menghindari ketidaknyamanan ini adalah terbentuk dari motivasi eksternal. Eksternal itu datangnya dari luar. Kemudian motivasi eksternal yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, salah satu contohnya, saya akan mendapatkan apa apabila saya melakukannya. Nah, itu merupakan institusi. Kita seringkali untuk melakukan suatu tindakan, melakukan suatu kontrol terhadap perilaku
imbalan atau berupa hadiah ataupun berupa reward. Nah, itu semuanya bisa menimbulkan motivasi yang datangnya dari luar, sehingga motivasi eksternal ini bersifat tidak sementara, hanya saja timbul jika adanya sanksi atau hukuman ataupun timbul jika adanya suatu imbalan ataupun institusi. Yang lebih kuat dan yang harus kita terapkan kepada peserta didik adalah untuk memunculkan motivasi internal. Motivasi internal itu adalah datangnya dari diri peserta didik itu sendiri. Nah, ini dengan cara bagaimana kita harus menciptakannya? Dengan cara menghargai diri sendiri. Caranya adalah saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, motivasi internal ini adalah tujuannya untuk mendisiplinkan peserta didik. Bagaimana cara kita menciptakan bahwa kesalahan yang dilakukan itu tidak boleh dilakukannya lagi, sehingga peserta didik sadar dengan sendirinya bahwa kesalahan yang itu adalah sesuatu yang tidak boleh diulangi dan merupakan hal yang tidak boleh. Nah, dari perilaku tadi adanya hukuman dan sanksi ataupun konsekuensi. Saya ada lagi satu buah kasus di sini dari kasus Dina. Dina kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran berlangsung, ia banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat pembelajaran matematika, Pak Anto menanyakan kepada Dina. Dan Dina pun menjawab dengan terbahak-bahak dan gugup. Seluruh kelas pun tertawa terbahak-bahak melihat perilaku Dina tersebut. Pak Anto pada saat itu membiarkan teman-teman Dina menertawakannya. Dina yang tergagap dan malu luar biasa. Pak Anto malahan meminta Dina untuk maju ke depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab Pak Anto. Anak-anak makin menertawakan Dina yang berdiri di depan kelas sambil memegang hidungnya. Apakah kita di kelas pernah melakukan hal seperti ini? Tidak, alhamdulillah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Anto terhadap Dina? Tidak. Apa yang dilakukan Pak Anto? Ini merupakan hukuman, sanksi atau konsekuensi? Coba dari kasus ini, apakah dengan menunjuk Dina suruh maju ke depan kelas kemudian menunjuk hidungnya, apakah ini hukuman atau sanksi? Iya, betul sekali. Ini merupakan sebuah hukuman. Pak Anto pada saat itu membiarkan Dina untuk ditertawakan oleh teman-temannya, kemudian suruh maju ke depan kelas dan untuk melakukan menunjuk hidungnya sendiri. Menurut Anda, apakah Pak Anto terhadap tindakan Pak Anto terhadap Dina adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya, betul, jawabannya adalah hukuman karena memberikan tindakan secara sepihak. Nah, itu bedanya hukuman. Kemudian yang selanjutnya, hukuman, sanksi, dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi secara tiba-tiba atau tidak direncanakan. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi akibat dari kesalahannya tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai hukuman, konsekuensi, dan nanti lebih depannya lagi adalah mengenai restitusi. Hukuman membuat peserta didik ataupun siapa saja tidak akan merasa nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian peserta didik juga merasa menjadi korban ketidakadilan seperti yang dilakukan oleh Pak Anto tadi terhadap Dina. Dina mungkin saja akan merasa aku merasa tidak adil atas perbuatan Pak Anto, diperlakukan dan dipermalukan di hadapan teman-temannya. Kemudian murid tersebut akan merasa tersakiti. Nah, dalam batinnya
Kemudian perilakunya pasif dan agresif. Pasif, artian pasif di sini adalah berlaku secara sepihak tetapi menyakitkan. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, dalam hal ini kontrol guru adalah memaksa. Jadi murid akan merasa takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, itu adalah hukuman. Beda lagi dengan konsekuensi. Konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman untuk murid anak-anak dalam jangka waktu yang pendek karena ini merupakan akibat dari kesalahan yang dilakukannya. Kemudian korban bisa diabaikan. Murid dibuat tidak nyaman, namun penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek sehingga memerlukan monitoring dan survei terus terhadap dari guru. Kemudian dapat membantu penerapan mengikuti penerapan di dalam masyarakat. Nah, itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Nanti lebih lanjut Bapak dan Ibu akan mempelajari mengenai restitusi. Restitusi itu adalah merupakan sebuah pilihan dari sebuah kesalahan dan menguatkan untuk murid, kemudian korban mendapatkan ganti dan anak mendapatkan penguatan, kemudian masalahnya menjadi terpecahkan. Nah, untuk membedakan mana hukuman atau konsekuensi, marilah kita berlatih sejenak ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada tindakan seorang guru dalam hal ini yaitu dia melakukan untuk menyuruh peserta didiknya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Disuruh mencatat tidak datang terlambat lagi? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Lari mengetik lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang tadi cewek-cewek? Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman? Hukuman. Nah, itu kita telah belajar mengenai konsekuensi ataupun hukuman. Sekarang kita coba lihat jawabannya. Apakah betul jawaban yang diberikan oleh Bapak dan Ibu? Betul? Alhamdulillah, berarti Bapak dan Ibu sudah paham mengenai apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Yang selanjutnya kita akan belajar mengenai perilaku-perilaku murid, apa yang dilakukan, dan kita akan belajar yang selanjutnya ke restitusi. Seperti tadi yang Bapak dan Ibu dengar bahwa restitusi adalah merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk mencari siapa yang salah. Dalam restitusi ini kita harus melakukan posisi kontrol guru atau posisi kontrol guru di manakah kita dalam restitusi ini? Apakah yang pertama kita sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah atau sebagai teman, dan yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, itu posisi kontrol yang harus dimiliki seorang guru dan ada 5 macam. Nanti kita akan belajar apa saja penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau ataupun manajer. Di dalam posisi kontrol seorang guru, kontrolnya bisa kontrol negatif, yaitu sebagai seorang penghukum. Nah, guru di sini bisa menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir, ataupun tidak dengan kata-kata ataupun perlakuan. Guru bisa saja melakukannya secara kekerasan. Kemudian pembuat akan merasa bersalah
yang kedua, yaitu guru berbuat berceramah namun menunjukkan kekecewaan atau rasa mendalam. Kalau penghukum biasanya identik dengan kekerasan, baik itu fisik, verbal ataupun secara tingkah laku, misalnya saja dengan cara memberikan push up atau lari keliling lapangan atau membersihkan WC. Nah, itu salah satu bentuk hukuman. Tetapi di pembuat orang merasa bersalah, dia melakukan dengan kata-kata, biasanya menggunakan kata-kata yang halus, seperti padahal mengaku ibu teh atas tetapi jadi anak diberi penekanan bahwa yang dia lakukan itu salah. Oh, aku merasa bersalah, apa yang dilakukan ini adalah salah. Jadi benar-benar menekankan kepada anak bahwa anak tersebut sudah mengecewakan terhadap siapa saja atau orang yang dicintainya. Kemudian dalam identitas yang berhasil ataupun sukses, perilaku yang dilakukan atau perilaku kontrol yang dilakukan oleh guru adalah biasanya kontrol positif, yaitu kontrol positif di sini dengan kita berlaku sebagai teman. Nah, dalam membuat sebagai teman, biasanya kita menggunakan kata-kata, ayolah nak, cepat kerjakan. Misalkan kalau di sekolah, di kelas gaduh sedang ada tugas tetapi tidak dikerjakan, kemudian kita berkata-kata, ayo nak kerjakan, tolong bantu ibu. Nanti kalau tidak dikerjakan, ibu akan dimarahi oleh bapak-bapak sekolah. Nah, seperti itu adalah posisi kontrol yang dilakukan oleh seorang guru sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau biasanya menghitung dan mengukur dari peraturannya. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Sanksinya apa yang telah kamu lakukan duluan atau apa yang terjadi sekarang. Nah, biasanya kalau pemantau ini biasanya identik dengan kata dilarang. Nah, itu dengan pemantau. Dan yang terakhir, posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kita berperan sebagai seorang manajer. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tidak langsung menghujat bahwa dia itu salah, tetapi terlebih dahulu kita meneliti, kita melakukan pertanyaan-pertanyaan terhadap peserta didik. Apa yang kita yakini, apa yang meyakinkan kamu, atau kalau kamu meyakinkan, kamu akan memperbaiki, atau kalau kamu memperbaikinya, jadi apa kira-kira hal yang akan kamu lakukan? Nah, dalam posisi kontrol manager ini biasanya identik dengan proses restitusi. Kita bawa dulu ke dalam kasus lagi agar lebih paham terhadap kontrol apa yang kita lakukan terhadap peserta didik. Dalam kasus guru matematika di SMP Pelita Harapan, yaitu Ibu Santi sedang sakit sehingga tidak dapat mengajar di kelas. Akhirnya dicarikan guru pengganti, yaitu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid sudah mengetahui akan keberadaan Ibu Eni sebagai guru baru, yaitu Pipi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan untuk bersikap seenaknya, tertawa dan tidak menyambut kehadiran Ibu Eni. Bu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayo, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai saja bu, kata mereka seperti itu. Dari kasus yang telah Bapak dan Ibu dengar tadi, kontrol apa yang sedang dilakukan oleh Bu Eni? Coba, ada yang tahu? Adalah kontrol sebagai seorang apa? Iya, sebagai seorang teman. Karena beliau mengajak anak-anak untuk ayo anak kerjakan tugasnya, tolong bantu ibu agar ibu tidak dimarahi oleh seorang kepala sekolah. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah paham sampai di sini?
kali. Kalau bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau malam, tepuk tangan tidak. Kalau malam biasanya harus sepi, tidak ada tepuk tangan. Ayo, ini untuk melatih konsentrasi Bapak dan Ibu. Saya bilang pagi, tepuk tangan 1 kali. Siang 2 kali, malam tidak ada. Pagi, pagi, siang, pagi, siang, siang, malam. Alhamdulillah, semuanya konsentrasi. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, terima kasih masih konsentrasi, padahal kelihatan sudah pada ngantuk ya. Kita ke kasus 2. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertentangan adu mulut. Dino pun terjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung menemani mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, "Wah, nggak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu." Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, "Kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu?" Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, "Menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu." Ibu Suti meneruskan, "Apakah kamu bersedia mengajar menjahit?" Dan Dino pun berpikir sejenak, kemudian memandang kemeja Anto dan menanggapi lagi, "Yang mengajari saya siapa Bu?" Ibu Suti dengan cepat menjawab, "Pak Irfan, guru tata busana." Dan Dino kembali diam sejenak sambil memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Dari kasus yang telah Bapak dan Ibu simak barusan, kira-kira posisi kontrol apa yang sedang Ibu Suti lakukan terhadap Anto tersebut? Coba. Posisi kontrol sebagai seorang manajer. Dia menanyakan terlebih dahulu, kemudian dia menanyakan keyakinan kelasnya, dan di dalam keyakinan ini merupakan salah satu sebagai proses restitusi. Nah, dalam restitusi ini kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Dalam tiap-tiap kelas harus membuat keyakinan, dan ini mengandung nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara tersirat dan tersurat tanpa adanya paksaan lepas dari adanya perbedaan budaya, bahasa, suku, agama maupun negara dan adat istiadat. Nah, keyakinan ini adalah mengangkat nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita ataupun khususnya di kelasnya masing-masing. Keyakinan kelas ini adalah peraturan yang harus yang berawal dari peraturan dan dibuat, kemudian diangkat dari nilai kebajikan yang dibuat oleh murid atas kesepakatan bersama, sehingga mereka dalam setiap melakukan kesalahan mereka diingatkan sendiri secara tidak langsung, karena dengan keyakinan kelas ini mereka buat dari kemauan mereka sendiri dan dipapar, dan hal itu memudahkan mereka untuk memahami dan mengingatnya kembali. Dalam budaya positif, keyakinan kelas berasal yang pertama dari peraturan kelas. Nah, dalam sebuah kelas tentu kita adanya peraturan. Nah, dari peraturan ini kita mengangkat hal-hal positif apa, nilai-nilai kebajikan apa yang kemudian bisa dituangkan dalam sebuah keyakinan kelas. Dan dari keyakinan kelas ini akan terbentuk lingkungan yang positif. Setelah lingkungan kelas positif, maka kita bisa menciptakan dalam satu sekolah mempunyai budaya yang positif. Keyakinan kelas ini tidak hanya
di kelas bisa saja dibuat di sekolah, dan ini merupakan nilai-nilai yang dibuat secara sukarela, diangkat dari nilai-nilai kebajikan yang disetujui bersama. Budaya positif, peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Nah, ini contoh-contoh perilaku mengenai peraturan. Sedangkan kalau di dalam keyakinan kelas lebih kepada nilai kebajikannya. Jika selalu kembalikan buku pada tempatnya, maka nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, maka keyakinan kelas atau nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian peraturan sekolahnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, maka nilai keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, berkomitmen pada tujuan, ataupun bisa juga ditambahkan adalah dengan disiplin. Kemudian peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Nah, keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian ada juga peraturannya dilarang menggunakan narkoba. Nah, nilai kebajikannya adalah menjaga kesehatan. Atau dengan adanya peraturan bergantian atau menunggu giliran, kita menghormati orang lain dengan rasa sabar atau kesabaran. Nah, ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas, nilai-nilai yang diangkat dari adanya sebuah peraturan. Jadi lebih menuju kepada suatu nilai, tidak kepada tindakan. Jadi murid-murid bisa menuliskan tanggung jawab ataupun sifat-sifat yang lain yang harus dimiliki, dan semuanya itu tentunya berawal dari keseharian mereka dalam kehidupan mereka di dalam kelas antar sesama teman. Bisa saja ditambahkan seperti anak tersebut diperlakukan di kelasnya ketika meminjam pulpen seenaknya, pulpennya dipinjam sampai habis. Nah, bisa saja kita menanamkan keyakinan kelas dengan cara ketika sudah meminjam harap dikembalikan. Atau ada lagi seorang anak yang ketika ulangan ataupun ada pelajaran menggambar dengan seenaknya oleh teman-temannya dicoret-coret. Bisa saja kita menambahkan keyakinan kelas, jangan atau tidak mencoret-coret pekerjaan teman. Seperti ini. Jadi lebih menuju kepada nilai kebajikan yang harus dilakukan. Dalam pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan dan dibuat lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal dari seluruh anggota kelas, kemudian dibentuk dalam bentuk positif, nilai-nilai positif. Kemudian keyakinan kelas juga tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Biasanya dalam membuat keyakinan kelas, anak itu menuliskan dalam sebuah kertas kecil mengenai nilai apa yang mereka inginkan, kemudian ditempel dalam satu buah lembar karton yang ditempel di dinding, kemudian tempat yang strategis sehingga memudahkan anak untuk selalu melihat. Dengan begitu anak akan selalu diingatkan mengenai keyakinan kelas yang mereka buat terhadap perilaku-perilaku mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini dalam proses pembentukannya dengan curah pendapat, oh ini nilai apa nih yang harus dikerjakan, setuju atau tidak kita. Nah, setelah selesai mereka bersedia meninjau kembali keyakinan kelas mereka dari waktu ke waktu, dan suatu saat keyakinan kelas mereka bisa saja berubah dan ditambahkan dengan keyakinan kelas yang baru. Di sini saya akan memperlihatkan satu buah dokumentasi ketika melakukan pembuatan keyakinan kelas.
kebajikan dan keyakinan kelasnya. Yaitu ada di segitiga restitusi. Setelah tadi Bapak dan Ibu mempelajari mengenai hukuman atau sanksi dan konsekuensi, kemudian sekarang ke segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ini adalah yang pertama, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Di sini ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Di menstabilkan identitas adalah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, kemudian di validasi tindakan tentu menanyakan mengenai sebuah alasan melakukannya, kemudian di keyakinan apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini tentunya sangat berhubungan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Di dalam menstabilkan identitas ada berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, ini menekankan kepada anak itu jadi tidak menjudge, tidak serta-merta untuk memvonis bahwa kamu itu salah, apa yang kamu lakukan itu salah. Kita tidak boleh melakukan seperti itu. Kita dalam segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas, diberikan penguatan bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna dan saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dan kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak dan Ibu tertarik mencari siapa yang salah. Nah, segitiga restitusi ini kelebihannya ini adalah tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi lebih kepada mencari solusi dari permasalahan. Dan anak tersebut berhak untuk dibuat merasa lega. Dan yang selanjutnya adalah yang kedua di tahap validasi tindakan yang salah. Di validasi tindakan yang salah tentu hal ini adalah kita untuk memperoleh alasan, menggali kebenaran apa yang sebenarnya yang dilakukan dari tindakan yang mereka lakukan tersebut. Dan kamu patutlah pada dirimu sendiri. Kita menekankan kepada anak itu dengan kalimat-kalimat seperti itu. Bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ada yang ketiga di menanyakan keyakinan. Dari menanyakan keyakinan ini kita percaya bahwa setelah kita membuat keyakinan kelas, tentu peserta didik akan mematuhinya dan ketika mereka melakukan kesalahan, mereka percaya bahwa apa yang dilakukannya itu telah mereka langgar. Nah, kita bisa menanyakan keyakinannya dan mengingatkan kembali kepada nilai-nilai kebajikan apa yang telah mereka langgar. Dan
secara tidak langsung anak tersebut akan ingat, oh iya bahwa tindakan ini saya telah melakukan kesalahan dengan melanggar keyakinan, misalkan tidak disiplin. Dan dalam penerapan segitiga restitusi, contoh yang bisa dilihat salah satu contoh dalam melakukan segitiga restitusi ketika salah seorang melakukan tindakan yang salah adalah nah, ini dalam menstabilkan identitas tentang kesalahan bahwa si Maula ini melakukan makan di kelas ketika sedang pembelajaran. Kemudian dengan proses restitusi ditanyakan dulu dalam menstabilkan identitasnya adalah mengapa kamu makan di kelas, karena dia bangunnya kesiangan sehingga tidak sempat sarapan karena setelah mandi menunjukkan waktu pukul 7 sehingga buru-buru agar tidak terlambat ke sekolah. Nah, menstabilkan identitas memberi penguatan bahwa sebenarnya apa yang kamu lakukan itu telah benar karena berusaha untuk datang ke sekolah tepat waktu. Dan ketika Maula melakukan makan di kelas saat pembelajaran, tentu hal ini juga akan dilakukan oleh orang lain karena merasa lapar sebelum sarapan di rumah. Nah, ini proses menstabilkan identitas. Kemudian ada di validasi tindakan yang salah, menanyakan mengapa kamu makan di kelas. Dia mengajukan alasan bahwa membantu dulu orang tuanya untuk berjualan sehingga tidak sempat sarapan. Dan di tahap restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, mengingatkan kembali mengenai keyakinan kelas yang telah dibuat. Maula menyebutkan bahwa ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, yaitu menghargai orang lain, datang tepat waktu atau disiplin dan bertanggung jawab. Dan Maula pun menyadari bahwa sebenarnya apa yang dilakukannya adalah tidak disiplin sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Nah, itu salah satu contoh dalam proses pelaksanaan restitusi, sehingga ketika anak melakukan satu buah kesalahan, kita tidak serta-merta harus memberikan hukuman ataupun sanksi. Kita bisa berperan sebagai posisi manajer. Dalam hal ini adalah yang paling ideal yang harus dilakukan oleh seorang guru. Dan dalam posisi manajer ini kita harus melakukan tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Dan diantaranya di segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Semoga setelah mempelajari budaya positif ini, Bapak dan Ibu juga saya sendiri terutama bisa melaksanakannya secara lebih baik lagi dalam proses pembelajaran di sekolah. Sekian presentasi dan diseminasi hasil pembelajaran saya mengenai budaya positif. Semoga banyak manfaatnya buat Bapak Ibu, dan ditutup dengan ucapan terima kasih atas kehadirannya. Namun sebelumnya izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Pergi berburu ke Pulau Morotai.
Guru Cendrawasih tentang belasan. Bapak Ibu yang saya cintai, terima kasih telah mengikuti pengimbasan. Ditutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu yang telah memberikan materinya. Mudah-mudahan materi yang telah diberikan bermanfaat untuk kami semua. Menginjak acara yang ketiga, yaitu tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu ada yang menanyakan masalah materi yang sudah tadi Ibu Dede sampaikan. Silakan. Yang mau ada bertanya? Saya. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk bertanya. Itu saya akan bertanya tentang mengenai dari tadi ada konsep budaya positif. Di dalam konsep budaya positif ada poin yang diantaranya mengenai tentang restitusi. Sekarang yang mau ditanyakan, apakah restitusi bisa dilakukan oleh guru BK atau bimbingan konseling atau hanya oleh wali kelas saja? Sekian, terima kasih. Langsung saja ini Ibu dijawab ya. Terima kasih Ibu atas pertanyaan yang telah diberikan. Dan saya akan mencoba menjawabnya. Pertanyaan yang diberikan oleh Buis adalah mengenai proses restitusi. Apakah restitusi ini hanya bisa dilakukan oleh guru kelas saja atau bisa dilakukan oleh guru BK? Tentu ini bisa dilakukan oleh guru BK dan itu terjadi ketika anak sudah SMP, karena kalau di SD tidak ada bimbingan dan konseling. Selain oleh guru kelas, tentu bisa dilaksanakan oleh guru bimbingan konseling, karena dengan guru BK kalau di SMP lebih spesifik karena guru BK ini lebih menangani kepada tingkah laku yang dilakukan oleh peserta didik. Mungkin seperti itu Bu jawabannya. Mungkin ada lagi yang bertanya? Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon dijelaskan kembali perbedaan antara posisi kontrol pemantau dengan restitusi. Mungkin saya kurang memahami itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan Ibu. Terima kasih pertanyaan yang diajukan dari Ibu Siti, sangat bagus sekali mengenai perbedaan dari posisi kontrol pemantau dengan restitusi. Kalau pemantau lebih kepada mengawasi ya Bu, jadi dalam posisi kontrol ini anak lebih ditekankan kepada pelarangan sehingga anak dilarang untuk melakukan sesuatu. Dalam proses restitusi, dalam prosesnya restitusi itu tidak menekankan mencari siapa yang salah, tetapi lebih kepada mencari solusi mengenai kesalahan apa yang telah dia perbuat, sehingga dengan begitu anak tidak langsung dijudge untuk kesalahan yang telah diperbuatnya, tetapi anak belajar memperbaiki dari kesalahan yang telah dibuat. Mungkin seperti itu perbedaannya. Iya. Ya, mungkin seperti Ibu sudah jelas? Iya, ya. Silakan. Ada lagi? Kita sudah cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya materi yang sudah diberikan Ibu untuk kita semua. Kita sama-sama tanamkan kreativitas agar siswa-siswa kita menjadi perilaku yang baik, memiliki berpikir bisa positif dan berakhlak baik. Mungkin ada lagi atau sudah saja Ibu? Kita tutup acara ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup acara.
Assalamualaikum